Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita yang menarik dari seekor burung pipit yang serakah. Diceritakan seekor burung pipit, dia kepanasan. Akhirnya dia terbang mencari tempat yang menurut dirinya lebih dingin sehingga tidak kepanasan. Lalu ia terbang menuju ke arah utara. Terus terbang sampai jauh. Akhirnya dia merasakan bahwa mulai tidak kepanasan. Dia mulai merasa sejuk. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa, nah ini tubuh saya mulai merasa kesejukan. Tapi dia terus terbang karena berharap di sana itu akan lebih sejuk lagi. Terus terbang sampai jauh karena dia berpikir mencari yang lebih sejuk. Nah, tanpa disadari oleh burung pipit itu, dia terbang sudah sangat jauh sampai dia akhirnya kepakan sayapnya itu mulai terasa berat. Karena apa? Karena ternyata sayap burung pipit ini sudah mulai kejatuhan salju. Lama-kelamaan sayapnya ini sudah tebal tertutup oleh salju, badannya juga sudah tertutup oleh salju, sehingga berat badannya bertambah dan kepakan sayapnya sangat terasa berat. Akhirnya burung pipit ini jatuh di atas gumpalan salju, sampai akhirnya si burung pipit ini tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa menjerit melalui kicauannya itu. Ketika burung pipit ini menunggu, berharap ada bantuan, tiba-tiba ada seekor kerbau lewat ke situ. Dia melihat ada kerbau yang akan lewat, tapi dia berpikir, wah, kok yang lewat kerbau, binatang bodoh, mana mungkin dia bisa menolong saya. Apa yang terjadi? Ternyata si kerbau itu berhenti persis di atas burung pipit ini, dan dia di situ kencing. Kerbau ini kencing menimpa tubuh burung pipit ini. Kata si burung pipit, kurang ajar ini dasar kerbau, masa saya dikencingin. Tak lama kemudian si kerbau ini berak juga. Dan ternyata beraknya mengenai burung pipit sampai tubuhnya ini tertutupi oleh beraknya kerbau. Malang nian nasib burung pipit ini. Burung pipit yang kena air kencing kerbau, kena berak kerbau, lama-kelamaan merasakan hangat tubuhnya itu. Tubuhnya ini mulai merasakan kehangatan. Dia mulai menggeliatkan badannya, dan dia sudah mulai bisa berdiri karena sudah tidak terlalu merasakan dingin lagi, karena sudah ada kehangatan dari air kencing kerbau dan beraknya kerbau itu. Tapi tubuhnya masih lemas, sehingga dia tidak bisa kemana-mana, cuma hanya bisa bersiul aja sambil berharap ada bantuan. Tiba-tiba ada seekor kucing lewat. Dan kata burung pipit ini, mudah-mudahan kucing ini bisa menolongnya. Dan datanglah si kucing itu, kemudian
dengan tangannya mengambil burung pipit itu, kemudian mengebaskan burung pipit dari kotoran beraknya kerbau itu. Si burung pipit merasakan, nah ini kucing baik nih, dilus-lusnya si burung pipit itu. Tapi apa yang terjadi? Sejak saat itu burung pipit itu merasakan dunia gelap, dan dia tidak bisa bersiul lagi, dan dia sudah tidak bisa bernapas lagi. Kenapa? Karena ditelan oleh kucing itu. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa burung pipit ini sebenarnya sudah merasakan kesenangan ketika dia berpindah dari tempat yang agak panas ke tempat yang sejuk, lebih sejuk. Tapi dia ada keserakahan, ada tamak. Dia tidak cukup puas dengan itu, akhirnya terbang terus sampai akhirnya masuk ke daerah kutub yang penuh dengan salju. Nah, kita diajari dari cerita ini bahwa hiduplah kita ini sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Jangan sampai kita ingin merangkuh dunia. Jangan sampai kita ingin memiliki segala-galanya. Sebenarnya cukuplah kita miliki apa yang kita butuhkan saat ini. Cukuplah kita memiliki apa yang kita butuhkan saat ini, dan beberapa hari kemudian. Memang tamak serakah itu sangat membahayakan. Karena tamak, banyak orang yang akhirnya melanggar peraturan-peraturan agama. Karena serakah, karena tamak, banyak orang yang berbuat jahat, menipu, berbohong, karena dia hanya ingin memiliki segalanya oleh dirinya sendiri. Dia tidak memiliki belas kasihan lagi terhadap sesamanya. Dia tidak memikirkan lagi bagaimana orang lain menderita. Dia hanya berpikir bagaimana dirinya bisa merasakan kepuasan tanpa memikirkan orang lain. Nah, sementara kita sebagai makhluk sosial, kita harus punya rasa simpati, punya rasa empati, punya belas kasihan, dan saling menyayangi di antara kita. Hindarilah sifat serakah, jauhilah sifat tamak. Hiduplah secara sederhana meskipun kita orang kaya. Jadilah kita orang kaya tapi hidup sederhana, dan hindarilah perbuatan serakah, hindarilah perbuatan tamak. Jangan sampai nasib kita seperti burung pipit. Mudah-mudahan cerita ini banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.